Halo, gue Abdurrah, and welcome to A-Talk. Dan kali ini gue bakal ngebahas soal karir di Bank Sentral alias Bank Indonesia melalui jalur PCPMBI. Of course, gue nggak akan sendirian karena gue bakal ditemenin sama teman kuliah gue yaitu Febri Taufik yang udah lolos PCPMBI batch ke-34. Nah, jadi buat kalian semua yang penasaran gimana sih tips and tricksnya biar bisa lolos PCPM BI dan juga berkarir di BI itu sebenarnya seperti apa? Stay tune, tontonin terus video ini sampai habis, jangan di skip. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, kasih komen yang konstruktif, nyalain lonceng notifikasinya, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, feel free buat share ke semua orang yang kalian sayangi. Saya Fab ya. Oke, Febri. Hey, Yapri. Gimana kabarnya, kabarnya? Feb? Baik banget. Nah, BTW, Feb, thank you banget ya udah mau nyempetin buat gue ajakin ngobrol di A-Talk ini. Jadi kalau Febri belum tahu ya, jadi A-Talk ini adalah program di YouTube channel gue yang gue bikin buat kasih insight-insight tentang segala macam dari teman-teman atau kenalan-kenalan gue yang menurut gue punya stories to tell gitu. Terus yang mau juga di-amplify lewat akun YouTube gue ini. Jadi Febri, thank you banget udah mau sharing hari ini. Seperti judulnya, kita bakal sharing tentang perkariran di Bank Sentral alias Bank Indonesia. Tapi sebelum itu, kenalan dulu nih ya. Febri. Gue dulu kenal Febri ini tahun sekitar 2013-an. Tapi mungkin... banget ya. Iya. Jadi lebih afdolnya, Febri mungkin bisa kenalin dulu nih ke teman-teman semua yang ada di sini. Oke, pertama-tama kasih udah diundang ya, Pri, ke acaramu. Yang nggak tahu ya, ntar jawabannya bakal membantu atau gimana. Kenalin, nama gue Febri Taufik, bisa dipanggil Febri. Dulu sempat kuliah di ITB juga sebenarnya, di Teknik Geofisika. Terus lanjut kuliah, nah ini agak melenceng, jadi masuk ke Business and Managerial Economy di Chulalongkorn University, kayak gitu. Oke, jadi berarti kan abis S2 tadi langsung daftar ke PCPMBI ya, Feb ya? PCPMBI batch ke-34. Iya. Ya, berarti sekarang Febri ini lagi di stage yang namanya probation, guys. Probation atau yang namanya calon pegawai tetapnya BI gitu kan ya, angkatan 34 kemarin. Nah, sebelum kita ngomongin nih sebenarnya perkariran di BI itu kayak gimana, gue kemarin udah baca-baca juga, ternyata untuk jadi pegawai tetapnya BI itu ada beberapa jalur nih, salah satunya PCPM ini. Gitu kan ya, Feb ya? Yep. Tapi sebelum kita ngebahas PCPM BI ini, Feb, mungkin beberapa dari teman-teman di sini masih belum tahu nih sebenarnya BI itu role-nya kayak gimana sih, posisinya seperti apa, terus function-nya kayak gimana, terus jangan-jangan banyak banget nih yang punya pikiran kalau BI itu kayak mirip bank-bank konvensional lainnya kayak gitu. Ya, jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya tugas dari Bank Indonesia ini. Banyak yang daftar tuh cuman gara-gara ya gajinya katanya lumayan, atau misalkan ya kayak ibunya para bank lah ya, punya nasabah segala macam kayak gitu. Nah sebenarnya kita tuh di sini tuh sebagai regulatornya dengan tugas utama yaitu menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah ya, lewat inflasi atau kenaikan harga sama kontrol di nilai tukar rupiah. Nah itu tuh lewat 3 pilar utama. Yang pertama ada moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, sama makroprudensial. Nah, BI ini tuh independen, jadi kita tuh bukan aparatur sipil negara lah ya, bukan PNS. Jadi kayak kadang kita juga bingung kalau mau masukin di jenis pekerjaan tuh kita masuknya ke apa, dan ternyata kita tuh masuknya ke swasta. Kayak gitu, karena ini tuh benar-benar independen, nggak ada intervensi dari pemerintah. Oke, jadi ini ya Feb ya, berarti emang BI ini adalah kan tadi udah sempat di state juga kalau induknya dari bank gitu ya. Jadi kan bank-bank di Indonesia itu diatur runningnya itu berdasarkan aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia. Betul kan kayak gitu? Nah,
Ya ada PBI-nya, itu peraturan Bank Indonesia. Tapi sekarang itu kalau per individual banknya itu sudah diatur oleh OJK. Jadi BI ibaratnya gini, kalau OJK tuh kayak melihat bank itu sebagai pohon. Kalau BI itu melihat sistem keuangan itu si bank-bank yang tadi pohon-pohon itu sebagai hutannya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan salah satu pohon mau terbakar, itu yang ngelihat itu si OJK. Tapi kalau misalkan efeknya dari satu pohon ini bisa ngebakar pohon yang lain, itu dari Bank Indonesia. Itu namanya risiko sistemik dari sistem keuangan, kayak gitu. Oke, oke. Thank you banget penjelasannya ya, Feb ya. Jadi kuliah ya. Oke, jadi apa ya, BI ini sebagai regulator itu punya 3 pilar tadi ya, Feb ya. Nah, itu mungkin harus diingat tuh sama teman-teman di sini yang mungkin kemarin atau lagi daftar PCPM BI batch sekarang ini, atau mungkin ya persiapan lah untuk next year atau waktu-waktu ke depan harus hafal tuh ya yang namanya fungsi dan juga pilar-pilar yang udah disebutin Febri tadi. Siapa tahu nanti keluar di tesnya kayak gitu kan ya, Feb ya. Ya, benar-benar banget. Yoi, itu tadi apa ya, penjelasan brief soal Bank Sentral alias Bank Indonesia. Nah sekarang nih Feb, ngomongin soal rekrutmennya. Di Bank Indonesia sendiri itu kalau Febri sendiri tahu nggak sih ada beberapa jalur gitu kan? Salah satunya PCPM ini. Terus ada apa lagi sih sebenarnya? Jalurnya tuh kalian bisa cek aja di website Bank Indonesia di bagian kolom karir. Di situ biasanya tuh ada pro hire juga, kayak multi level entry-nya. Terus ada juga buat internship kalau misalkan membuka peluang kalian untuk dilirik lah, maksudnya ketika mendaftar PCPM nantinya itu bisa buat kalian masih kuliah. Terus ada juga jalur PKWT, itu jadi pegawai kontrak gitu. Jadi dikontrak selama 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu. Di situ biasanya dibuka, tapi biasa juga PKWT itu berdasarkan referral. Jadi misalkan lagi dibutuhin nih di sistem pembayaran, nanti orang yang di PKWT atau misalkan yang kerja di situ membuka lowongan untuk ke teman-temannya, kadang juga kayak gitu. Tapi lebih seringnya dibuka lewat website. Terus ada juga yang namanya PCS, jadi itu pegawai yang untuk calon setingkat staff. Nah, tapi PCS ini tuh berdasarkan kebutuhan dibukanya. Sebenarnya PCPM juga berdasarkan kebutuhan, namun karena BI ini sekarang ada reorganisasi, jadinya kita lagi butuh banyak banget orang kayak gitu. Soalnya banyak juga yang pensiun kayak gitu. Oke, jadi itu tadi adalah apa ya, beberapa jalur untuk bisa yang namanya tembus untuk berkarir di Bank Indonesia ya, Feb ya. Nah, untuk ngerucut nih pembahasan kita hari ini nih, Feb, sebenarnya PCPM itu apa sih? Ya, PCPM itu diartikan sebagai pendidikan calon pegawai muda. Jadi di sini itu programnya tuh dikhususkan untuk calon pegawai yang nantinya tuh akan jadi pemimpin Bank Indonesia. Yalah, kayak gitu katanya. Oke, jadi ini ya, PCPM BI ini kalau mungkin di multinational company lain atau di perusahaan-perusahaan lain itu MT-nya kali ya? Ya, mirip MT, ODP, kayak gitulah, mirip-mirip. I see. Terus kalau di gue itu namanya GPTP. Ya, GPTP. Itu Great People Trainee Program, kayak gitu-gitu ya, Feb ya? Oke, Feb, move on ke next question nih. Dulu pernah bermimpi nggak sih untuk jadi karyawan BI gitu loh? Kayak, oh gue abis kuliah, oke, gue pengen berkarir di Bank Sentral. Atau tiba-tiba aja nih, oke, gue lulus terus ada lowongan kerjaan di BI gitu kan, ya udah iseng-iseng apply kayak gitu. Nah, ini sebenarnya unik ya, soalnya nggak tahu kenapa dari SMP ngedenger saudaraku masuk Bank Indonesia, cewek dari Teknik Informatika ITB, itu langsung kayak terbesit aja gitu, kayak wah kayaknya keren nih masuk Bank Indonesia. Jadi sebenarnya pengen masuk Bank Indonesia itu udah dari SMP, cuman mimpinya tuh sempat hilang di SMA kayak gitu. Dari mulai berpindah jadi dokter, berpindah lagi masuk ke teknik, pas dari teknik baru tuh kepikiran buat lanjut lagi ke yang non eksaktanya, ke bisnis dan manajemen ekonomi tadi kan. Nah, kebetulan pas abis lulus di bulan
Juli itu baru beres studinya, wisudanya itu di Oktober, dibukalah PCPM 34 ini di September. Ya udahlah langsung dicoba karena harapan orang tua zaman dulu pengen anaknya tuh ya udah PNS aja gitu kan, sedangkan gua tuh nggak mau masuk PNS gitu, nggak mau banget. Terus cuman targetnya tuh ke international company kayak gitu. Terus pas lihat yang BI ini akhirnya kayak ngomong ke orang tua, mereka pun kayak wah gitu, kayak mereka soal di pikiran mereka kan masih berhubungan sama pemerintah ya, jadi kayak wah anak gue nih mau masuk BI, jadi kayak ada pride tersendiri. Jadi ya udah gue coba seriusin tapi sambil lamar-lamar juga di yang lain, soalnya proses penerimaan yang PCPM ini tuh lama banget, itu sampai 4 bulan makan waktunya. Jadi di selama 4 bulan tuh adalah beberapa yang kayak mau masuk tahap akhir, gue undurin, gue tolak, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi emang apa ya, dari dulu udah persiapan ya Feb ya untuk untuk masuk ke BI ini, at least udah ada niatan kayak gitu kan ya? Tertarik. Oke, interested ya. Nah, dari kan tadi berarti kan abis kuliah, terus sebelum wisuda itu kan udah daftar ya Feb ya? Iya. Nah, itu tuh kalau Febri dulu nih di batch ke-34 ya, itu tahap-tahapan dari rekrutmen lewat PCPM ini apa aja sih Feb? Well, kalau tahapan itu kurang lebih sama ya, sama yang sekarang dibanding yang PCPM 33. Kalau PCPM 33 itu cuman sampai tahap FGD, terus langsung lolos apa enggaknya. Kalau di 34 sama yang 35 ini, yang ongoing ini, itu ada tambahan LF, Leadership Forum. Jadi coba gue bahas dari tahapan awal kali ya, ada apa aja maksudnya. Jadi ada tahapan yang administrasi, kemudian ada tahapan TPA atau tes potensi dasar, sama person organization fit, terus ada seleksi tes pengetahuan umum, kemudian tes kebangsaan sama tes bahasa Inggris. Itu tuh jadi dibagi jadi kayak 3. Jadi pertama administrasi, kedua tes potensi dasar sama person organization fit, yang ketiga itu pengetahuan umum, kebangsaan sama bahasa Inggris. Terus keempat itu ada psikolog, leaderless group discussion, kemudian wawancara psikolog. Terus yang kelima itu ada tes kesehatan dan tes psikiatri. Keenam itu ada seleksi wawancara akhir atau FGD kadang. Terus yang terakhir itu leadership forum kayak gitu. Oke, berarti ada 7 tahapan yang harus Ada 7. Iya. Nah, dan itu gap buat misalkan setiap dari pengumuman itu, waktu 34 itu kayak setiap 2 minggu, per 2 minggu itu kita dapat email kita lolos apa enggak, kayak gitu. Jadi ini ya, jadi nggak terlalu digantungin juga ya, kalau misalnya udah ada informasi fix, setiap 2 minggu nih keluar pengumuman untuk lanjut ke tahap selanjutnya nggak sih, kayak gitu kan ya Feb ya? Oke, dari 7 tahap itu tadi Feb, itu tuh yang dilaksanain online apa aja ya? Soalnya kan gue baca sekarang ini kan pasti ya di masa-masa pandemik ini ya, pasti kayak dikurangi. Most of the process itu pasti mungkin ada yang dieliminasi juga mungkin ya, terus di-conduct via online juga. Kalau Febri dulu ada online tesnya, terus ada ininya juga. Kalau gue dulu iya, dibagi 2, ada online, ada offline. Cuman perbedaannya sama yang 35 sekarang tuh online. Kalau gua dulu online itu sampai tahap tes pengetahuan umum, kebangsaan sama bahasa Inggris. Terus yang tahap psikolog, LGD sama wawancara psikolog itu kita tuh offline. Jadi kayak lebih ngeri-ngeri sedap karena ngelihat banyaknya orang yang lolos ke tahap itu, misalkan kayak gitu kan, per wilayah gitu. Nah, cuman bedanya di 35 ini dia masih online di tahap keempat ya, psikolog, LGD sama wawancara psikolog itu dia online. Jadi kalian nggak akan tahu nih berapa orang kira-kira yang lolos ke tahap ini, terus orang-orangnya kayak gimana, apakah mereka nervous atau kayak gimana, itu benar-benar kalian nggak tahu dan tiba-tiba ngelihat di layar. Soalnya kemarin juga sempat semacam LGD gitu di yang waktu onboardingnya di PCPM 34 ini,
itu berasa aneh gak sih, kayak LDD online gitu ya, apalagi teman-temannya itu kita nggak tahu sama sekali gitu kan. Kayak nggak bisa kenalan dulu sebelumnya, soalnya kan kalau misalkan offline lo bisa sebelum masuk ke ruangan kan dibagi tuh kelompok, jadi lo bisa tahu dulu nih, oh orangnya ini gitu kan. Bahkan sebelum mulai pun lo bisa kayak salaman, terus kayak lihat orangnya kayak gimana, kayak gitu kan. Bisa yaudah akrabkan diri dulu, terus kayak yaudah kita jangan, misalnya kadang orang tuh ada yang bilang yaudah kita jangan bunuh-bunuhan lah ya, kayak gitu. Ada yang buat janji kayak gitu, macam kayak gitu. Bisa tes ombak dulu ya biasanya ya. Iya, iya. Tapi kan Biasa, sekarang gitu. jadi kan tapi kan sekarang di apa ya, di masa pandemik ini kan semuanya kayak udah berubah ya Feb ya. Termasuk dalam perekrutan calon-calon pegawai BI ini gitu kan ya. Dan gue yakin pasti apa ya, kalau dulu lo pendaftarnya ada berapa tuh? Kemarin sih dengar dari Departemen Sumber Daya Manusianya itu ada sekitar 102.000 orang. Wah, 102.000 orang. 102.000 orang. Mungkin yang sekarang PCPM 35 ini lebih banyak ya, karena kan lagi banyak banget unemployment, terus banyak banget yang lulus, terus banyak perusahaan yang mengurangi kebutuhan SDM mereka. Jadi mungkin lebih banyak, mungkin ya. Bener sih, jadi kan apa ya, gara-gara apa ya, COVID-19 ini kan kayak of industry itu ke effect ya. Nah itu pasti banyak layoff di mana-mana, terus bener di fresh grad itu pasti opportunities-nya nggak sebanyak kita dulu ya Feb ya. Kalau kita dulu kayak sebelum apa ya, sebelum wisuda aja udah banyak yang dapat kerjaan kayak gitu kan ya. Sekarang keadaannya udah beda, jadi ya mungkin diantisipasi aja teman-teman di sini, saingannya mungkin 2 kali atau 3 kali lipat dari yang disebutin Febri tadi. But that's okay. Karena kan gue yakin proses apa ya, rekrutmen BI ini sangat transparan ya Feb ya. Ya yang deserve, ya yang itu yang di apa ya, yang masuk kayak gitu kan ya Feb ya. Iya, nggak ada titip-titipan kok, tenang aja. Nggak ada jalur dalam ya? Nggak ada. Oke, terus kan tadi Febri itu kan S1-nya kan geofisika ya, terus and then S2-nya emang di ekonomi. Terus itu tuh ada sebenarnya kan di tes BI ini kan ada tes ke bank sentralan tuh. Sebenarnya ada knowledge gap di situ nggak sih? Atau emang sebenarnya bisa dipelajarin tuh buat semuanya yang mau daftar PCPM BI ini untuk apa ya, istilahnya untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi yang namanya tes ke bank sentralan. Ya, buat yang gap ke bank sentralan ya, sebenarnya ilmu ke bank sentralan ini tuh di modul-modul perkuliahan tuh juga nggak komprehensif itu ya, iya nggak sih Pri? Jadi waktu gue kuliah dulu nih Feb, itu tuh ada yang namanya apa ya, mata kuliah bank management ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh kalau ke bank sentralan emang ada sesi tersendiri gitu sih. Cuman gue udah lupa ya kayak gimana. Cuman di situ kayak kita nggak terlalu ngebahas bank sentralnya kayak gimana. Soalnya kayak kita tuh ngebahasnya yang emang bank konvensional sih, kayak apa ya, CAGR-nya kayak gitu-gitu loh, bukan yang ke BI-BI-annya. Iya, memang benar. Soalnya di mana-mana tuh yang ilmu ke bank sentralan itu nggak sekomprehensif itu. Jadi mau nggak mau kita harus coba belajar lebih gitu kan. Nah, gimana cara belajarnya? Simplinya tuh baca apa semua seluk-beluk yang ada di website Bank Indonesia. Di situ benar-benar website Bank Indonesia tuh benar-benar sekomplit itu, sekomprehensif itu, semua data tentang perekonomian Indonesia pun ada di situ, kayak gitu sih. Oke, jadi reliable resource-nya adalah official website-nya BI ya? Udah baca? Ya, benar banget. Udah baca itu. Soalnya di situ benar-benar banyak banget kan yang tadi 3 pilar itu, yang kayak dia bahas dari moneter tuh ada turunannya. Terus sistem pembayaran juga ada turunannya. Terus bahkan kayak misalkan sistem pembayaran penggunaan uang rupiah, jenis-jenis uang rupiah, kartal, segala macam tuh dia bahas kan. Misalkan pahlawannya siapa aja itu ada gitu di situ. Kayak gitu. Nah, dari 7 tahapan tadi tuh, kan tadi kita udah ngebahas sedikit tentang tes ke bank sentralan ya. Terus dari Febri sendiri sih, untuk apa ya, tips dan trik nih buat teman-teman untuk ngejalanin tahap demi tahapnya itu kayak gimana sih? Ada hal-hal khusus yang harus dipersiapin nggak?